Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fajri Narisa Putri dengan NRP 1901228081. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal terapi yang judulnya itu adalah The Efficacy of Adding Sodium Alginate to Omeprazole in Patient with Non-Erosive Reflux Disease. Nah, seperti yang diketahui bahwa Non-Erosive Reflux Disease, NERD, itu merupakan salah satu bentuk umum dari gejala GERD. Nah, akan tetapi dia tidak sampai erosi di bagian esofagus. Nah, untuk pengobatannya itu sebenarnya ada pengobatan PPI berupa omeprazole, akan tetapi dia itu kurang berpengaruh terhadap NERD. Nah, jadinya di sini si peneliti ini ingin mengetahui, dia tuh ingin mencari cara lain berupa sodium alginat yang ditambahkan omeprazole. Bagaimana sih efikasinya? Apakah terdapat perbedaan juga terhadap si omeprazole aja? Nah, yang seperti diketahui juga bahwa si sodium alginat ini merupakan suatu obat yang dia tuh bisa bertahan di dalam lambung sekitar 3 jam, sehingga dia tuh mencegah si asam lambung ini naik sampai ke rongkongan, yang dia itu juga terdiri dari sebuah jalan kental yang bisa berinteraksi dengan HCl. Nah, lalu untuk mengetahui apakah efikasi dari sodium alginat ditambah dengan omeprazole ini, diperlukan adanya critical appraisal dari jurnal yang untuk mengetahui apakah jurnal ini valid, importance, dan apakah applicability. Nah, untuk menunjang hal itu, maka terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu internal validity-nya. Nah, untuk internal validity ini adalah meliputi dari PECOT. Nah, PECOT-nya sendiri itu yang pertama ada P, population. Nah, untuk population-nya sendiri yang pertama adalah pasien dengan jenis kelamin apapun yang berusia lebih dari 20 tahun yang dia itu memenuhi syarat. Nah, jika mereka mengalami episode nyeri ulu hati sedang atau berat lebih dari 2 hari per minggu selama minimal 1 bulan sebelum adanya screening. Nah, hal itu didapatkan pada subjek paragraf pertama di bagian sini di subjek patient of either gender age 20 years. Nah, lalu apabila sudah diketahui P-nya, kita langsung ke bagian E-nya. E-nya itu adalah intervention. Nah, intervensinya sendiri itu adalah omeprazole 20 ml yang digunakan setiap 1 hari sekali dan juga ditambah dengan sodium alginat 30 ml 4 kali sehari yang didapatkan dari Sumeri paragraf 4 dengan desain studi paragrafnya itu di bagian 1, di bagian sini. Sini sudah juga disebutkan 20 mg omeprazole once daily with or without sodium. Lalu yang ketiga itu adalah comparison, yaitu kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrolnya ini dia menggunakan omeprazole 20 mg sekali sehari saja. Yang didapatkan juga di paragraf pertama, juga bisa didapatkan di paragraf situ, di bagian sini nih, or omeprazole 20 mg once daily alone. Nah, sedangkan untuk di bagian O-nya sendiri itu bagian outcome. Nah, outcome-nya sendiri ini adalah terkait dengan resolusi 4 gejala. Apakah terdapat resolusi dari 4 gejala dari obat itu, yaitu heartburn, regurgitasi, disfagia, dan juga epigastric pain. Untuk T-nya sendiri atau time, itu durasi pengobatannya sekitar 4 minggu selama 7 hari, didapatkan pada paragraf ketiga. Nah, sedangkan yang tadi untuk di bagian outcome-nya itu dia ada di paragraf ke-7 ya, di halaman ke-7 tepatnya, di sini. The efficacy asam for symptom heartburn, regurgitation, dysphagia, and epigastric pain. Nah, lalu apabila sudah mengetahui internal validity-nya ini, lalu kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu tentang validitas. Nah, untuk validitas ini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama yang perlu diketahui itu adalah apakah pembagian pasien pada treatment ini dilakukan secara acak? Jawabannya ya, pada penelitian ini itu dilakukan secara randomized atau acak, yang mana pengacakannya ini dilakukan dengan tabel angka acak yang dibuat di komputer dengan kode kunci yang disimpan dengan aman. Lalu dia itu akan
dilakukan pengacakan ke dalam dua kelompok. Nah, dua kelompok ini, yang pertama ada kelompok omeprazole dengan natrium alginat, kelompok A, dan juga kelompok omeprazole saja, kelompok B atau kelompok kontrol. Jadi kedua komponen ini akan dilakukan pengacakan. Yang didapatkan buktinya itu di halaman kedua. Di randomized and treatment, randomized was done by use a computer generate random number. Nah, lalu yang kedua, terdapat pertanyaannya itu adalah, apakah kelompok tersebut serupa pada awal percobaan? Jawabannya, iya. Pada awal treatment atau awal penelitian, kelompok A dan B ini menunjukkan kesamaan dalam karakteristik demografi. Nah, salah satunya itu kita lihat di bagian usia, jenis kelamin, status merokok, dan semuanya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, hal itu juga didukung dengan adanya angka peningkatan dari P yang lebih dari 0,05. Berarti kan itu signifikan, tidak ada perbedaan di antara beberapa komponen tersebut. Yang dimana hal itu kita bisa lihat buktinya di halaman ketiga di bagian sini. There were no significant difference in the severity of each symptom related to GERD between group A and group A. Terus kita lihat juga di bagian tabelnya, kita lihat P-nya. P-nya di sini itu P value kan semuanya itu lebih dari 0,05. Berarti signifikan, tidak ada perbedaan di antara beberapa komponen yang di sini. Berarti semuanya serupa pada awal penelitian. Next. Lalu selanjutnya untuk pertanyaannya ini adalah, apakah semua pasien yang masuk ke dalam percobaan tercatat dan apakah mereka dianalisis dalam kelompok yang diacak tersebut? Tidak. Dia itu karena pasien itu kan tidak termasuk analisis dari tipe ITT. Karena dia itu tidak melibatkan semua pasien yang mengikuti penelitian. Misalnya kita bisa lihat dari 87 pasien yang di screening, hanya 11 pasien aja yang dikeluarkan, terus 10 dari mereka mengalami heartburn, dan satunya lagi dia menggunakan obat terlarang. Nah, terus juga jadi 76 pasien yang tersisa itu kan baru dilakukan randomisasi. Nah, sehingga nantinya setelah dirandomisasi dia akan dibagi kelompoknya. Ada kelompok A yang dia tuh akan mendapatkan 36 pasien, tetapi 5 diantaranya itu dikeluarkan karena dia tuh tidak mematuhi aturan dengan baik, dan satunya lagi juga dikeluarkan karena didapatkan efek samping diare. Nah, sedangkan kalau kelompok B ini dia mendapatkan 40 pasiennya, 3 pasiennya dikeluarkan, terus 2 pasiennya itu dikeluarkan karena komplikasi lain seperti angina. Nah, itu bisa kita lihat buktinya di bagian result, di bagian patient karakteristik. Ini kita bisa lihat di sini, jelaskan juga secara lebih rinci bagaimana si pengambilan pasiennya itu. Only 7 patients were initially screened, dan juga bisa lihat di tabel sini. Di sini juga dijelaskan bagaimana dari 87 pasien dia dikeluarkan 11 orang tadi menjadi 76, dan nantinya akan di randomize menjadi 2 kelompok 36 dan 40, dan juga akan terjadi dikeluarkan 6, 30 hasilnya, sedangkan yang B hasil akhirnya adalah 35 begitu. Jadi tidak, karena dia itu kan tidak memasukkan semua pasien yang dikeluarkan. Jadi dia termasuk analisis ITT. Lanjut yang pertanyaan selanjutnya. Apakah dari penelitian ini tuh objektif, dan apakah pasiennya ini dilakukan dengan blinding atau tidak? Nah, untuk itu dia tidak dilakukan blinding ya, dikarenakan di sini dia tuh menggunakan yang namanya design open trial. Nah, open trial sehingga metodenya ini tuh bisa menimbulkan placebo effect, karena antara pasien dan juga yang diberi intervensi itu tidak dia tahu apa yang diberikan, yaitu omeprazole dengan atau tanpa tambahan sodium alginat, yang kemungkinannya jika pasien maupun si pemberinya itu tahu, pasien dan juga penerima itu tahu, kemungkinan akan terjadi bias dalam prediksi
efek pengobatan, yang dimana itu terdapat di bagian subjek dan metode. Di sini juga dijelaskan this prospective open label randomized parallel group trial evaluating gitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, selain dari perlakuan yang aku lokasikan, apakah kelompok-kelompok diperlakukan sama? Nah, ya, untuk kelompoknya ini dilakukan sama antara kelompok A dan juga kelompok B. Dikarenakan kita lihat dari awal, yang pertamanya sendiri, kelompok A ini kan dilakukan randomisasi, yaitu ada yang kelompok A, ada kelompok A dan kelompok B yang diberikan obatnya itu kalau kelompok A kan omeprazole ditambah dengan sodium alginat, sedangkan kalau kelompok B itu ditambah omeprazole aja. Nah, lalu setelah disamakan, dia itu kan akan dilakukan tes darah pada pasien ini pada kunjungan pertama, dilakukan endoskopi terlebih dahulu pada kunjungan kedua. Lalu setelah dilakukan itu, maka subjek yang di kelompok tersebut kan dilakukan untuk membuat buku harian selama kurang lebih 4 minggu. Nah, sedangkan setelah itu baru dia akan dirujuk kembali ke rumah sakit, sehingga nantinya buku harian tersebut bisa diperiksa dan bisa dilakukan penilaian terkait dengan gejala apa yang dialami oleh pasien, dan akan dilakukan tes laboratorium pada kunjungan selanjutnya. Lalu baru yang kelima, pasiennya ini kan tidak boleh untuk mengkonsumsi obat prokinetik, terus juga obat histamin H2 ataupun anti agen kolinergik lainnya. Nah, jadi semuanya itu antara kelompok A dan B ini diperlakukan sama, baik dari durasinya, terus juga dosisnya juga disesuaikan, dan juga dilakukan intervensinya juga sama, evaluasinya juga sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada jurnal ini tuh kelompok-kelompoknya itu dilakukan kesamaan intervensi, yang dimana didapatkan pada jurnalnya itu di bagian yang pertama di bagian studi design, after initial screening that include blood test. Lalu juga ada di sini in the patient had not undergone upper GI endoscopy. Lalu juga kita bisa di bagian result pasien karakteristik di bagian early 7 patient, yang dimana untuk menentukan jumlah pasien itu tadi. Lalu next. Lalu selanjutnya itu kan setelah kita melakukan beberapa pertanyaan di validitas, maka bisa disimpulkan juga bahwa sebenarnya jurnal ini tuh nggak valid, karena kan dari metode penelitiannya aja itu blind, artinya dia tidak si peneliti dan juga si penerima intervensi ini mengetahui, jadi tidak cukup bagus, dan juga dan juga selain itu dia melakukan yang namanya ITT, yang dimana ITT ini kan dia tidak memasukkan semua pasien yang dikeluarkan, jadi juga kurang bagus, jadi penelitian ini kurang valid. Nah, setelah mengetahui validitasnya, kita akan menentukan namanya importance. Nah, untuk importance-nya sendiri itu kita bisa ada beberapa pertanyaan juga, yaitu adalah seberapa besar efek pengobatan. Nah, untuk menjawab hal ini, kita perlu namanya membuat tabel 2x2 terkait dengan gejala-gejala yang didapatkan. Seperti tadi kan ada herba, nyeri epigastri, terus regurgitasi, yang dibuat tabel 2x2 yang didapatkan dari tabel halaman kelima di bagian sini. Nah, lalu kita buat tabelnya 2x2. Yang pertama itu tentang heartburn-nya sendiri. Kita masukkan ke tabel 2x2, yaitu yang sembuh di bagian grup A dimasukkan sini, yang sembuh di grup B terkait heartburn dimasukkan di angka yang di sini. Lalu setelah itu kita hitung terkait RR-nya ataupun yang lainnya nih. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan RR-nya. Nah, RR sendiri itu adalah membandingkan resiko kejadian resolusi nyeri ulu hati antara kelompok perlakuan dan juga kontrol.
Nah, untuk mencari RR itu ada rumusnya. Nah, kita masukkan rumusnya A per A tambah B, yang didapatkan hasilnya itu adalah 1,10. Nah, kalau RR-nya itu 1,10 berarti kan dia RR-nya lebih dari 1. Nah, jika dia lebih dari 1, maka treatment sodium alginat dan juga omeprazole ini bisa meningkatkan resiko kesembuhan heartburn, yaitu sebanyak 1,10 kali lebih besar dibandingkan dengan omeprazole saja. Nah, lalu yang kedua itu kita bisa menentukan absolute risk reductions atau ARR. ARR ini dia itu untuk mengukur penurunan absolut dalam kejadian antara kedua kelompok, antara kelompok kontrol dan juga kelompok yang sodium alginat plus omeprazole, dimana kita masukkan rumus dan didapatkan hasilnya itu adalah 6%. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pemberian omeprazole ditambah dengan sodium alginat itu mengurangi resiko ketidaksembuhan heartburn sebesar 6% daripada pemberian omeprazole saja. Nah, setelah itu yang ketiga kita akan menghitung relative risk reduction. Kita masukkan rumus yang dimana kalau relative risk reduction itu dia tuh menunjukkan penurunan resiko relatif dibandingkan dengan resiko awal pada kelompok kontrol. Nah, didapatkan hasilnya itu setelah kita masukkan rumus sebesar 10,5%. Nah, berarti 10,5% ini menunjukkan bahwa pemberian sodium alginat 10,5% dapat menurunkan kegagalan terapi. Nah, setelah kita ketahui, lalu kita next ke NNT, yang dimana kalau untuk NNT ini kita masukkan rumusnya adalah 1 per ARR, yang dimana didapatkan hasilnya adalah 17, yang menunjukkan bahwa untuk setiap 17 pasien yang menerima terapi kombinasi berupa sodium alginat dan juga omeprazole, terdapat 1 pasien yang sembuh total dengan menggunakan obat kombinasi. Berarti dia tuh kan efeknya tidak terlalu bagus karena terdapat 17 pasien, angkanya cukup besar dan berarti efeknya itu tidak cukup bagus untuk menangani pasien dengan NERD itu sendiri. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya di jurnal ini tuh untuk efeknya itu tidak terlalu signifikan, dikarenakan kan tadi kita bisa lihat juga dari tabel p-value-nya. Nah, di tabel p-value itu di kelompok heartbound itu p-value-nya 0,45. Berarti dia itu lebih dari 0,05 yang berarti hasilnya itu tidak cukup signifikan. Nah, didukung juga dengan adanya pengurangan resiko yang tidak terlalu tinggi, dan dia itu menandakan exposure tidak berefek terlalu baik untuk menghilangkan gejala. Dan selain itu juga didukung dengan adanya confidence interval dan juga hazard ratio yang kurang mendukung dari jurnal ini, maka bisa disimpulkan bahwa hasil-hasil yang kita dapatkan tadi ini berupa RR maupun absolute risk reduction atau yang lainnya ini tidak terlalu berpengaruh efeknya terhadap obat tersebut, dan bisa disebutkan bahwa si jurnal ini tidak importance. Lalu setelah tidak importance, kita akan menentukan ini adalah how presisi. Nah, tadi kan sebenarnya ada pertanyaan lagi terkait important. How presisi was the estimate of the treatment effect? Nah, di sini itu kan sebenarnya untuk mencari seberapa presisinya itu diperlukan adanya confidence interval. Tapi kan karena dia tidak ada di jurnal, tidak bisa menentukan apakah si jurnal ini presisi. Tidak ada rentangnya antara batas atas dan batas bawah, tidak tahu rentangnya, maka tidak tahu apakah jurnal itu presisi atau tidak, begitu. Karena kan makanya disebutkan tadi bahwa dia itu tidak importance juga. Nah, setelah kita tahu bahwa dia tidak importance, kita lanjut ke applicability. Nah, kalau untuk applicability ininya sendiri sebenarnya ini disesuaikan dengan keadaan pasien yang kita dapatkan di dalam rumah sakit sebenarnya. Nah, itu kita sesuaikan. Lalu setelah kita dapatkan semua hasilnya, kita bisa menentukan kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya ini sendiri kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya
si obat omeprazol dengan penambahan sodium alginat ini tidak terlalu menambahkan efek yang lebih baik daripada omeprazol saja, karena kan dia jurnalnya ini tidak valid dikarenakan dia tidak ada blinded, terus juga dia menggunakan ITT dan juga tidak importance. Nah, kalau dia tidak importance karena tidak adanya hazard ratio maupun P-nya sendiri lebih dari 0,5 dan tidak ada hazard ratio maupun interval kepercayaan, sehingga menimbulkan resiko bias yang terlalu banyak dan efeknya itu bisa menjadi placebo effect dan tidak berpengaruh efeknya sendiri. Makanya kita simpulkan sebenarnya jurnal ini tuh tidak bisa tidak valid dan tidak importance gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.